Shalom saudara, selamat pagi. Saya berharap saudara dalam keadaan sehat dan bersukacita. Kita bersyukur di pagi hari ini karena kita kembali lagi dalam renungan pagi Spiritual Life. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan pembacaan kita pada Keluaran 34 ayat 27. Saya akan berikan judul Firman yang menjaga arah hidup. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini aku mengikat perjanjian dengan engkau dan Israel. Saudara, di atas gunung Sinai, setelah kegagalan besar Israel dengan anak lembu emas, Tuhan tidak memilih diam. Ia justru berbicara kembali. Dalam Keluaran 34 ayat 27 ini dicatat perintah yang sangat sederhana, yang memiliki arti bermakna. Tuliskanlah segala firman ini, berdasarkan firman-firman inilah aku mengikat perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Firman itu tidak diucapkan untuk sekedar didengar, melainkan untuk ditulis agar diingat, dijaga, dan ditaati. Bagi orang Yahudi, perjanjian bukan hanya perasaan religius, melainkan juga tuntutan hidup. Perjanjian berarti terikat dan berada di bawah komitmen kesetiaan yang nyata kepada Tuhan. Karena itu, ayat ini menekankan satu hal yang penting. Perjanjian berdiri di atas apa yang Tuhan firmankan, bukan pada asumsi manusia, tradisi kosong, atau emosi sesaat. Apa yang tertulis itulah yang mengikat. Saudara, menariknya, dari pihak Allah tidak ada keuntungan apapun yang diperoleh dari perjanjian ini. Allah tidak bertambah mulia, tidak menjadi lebih kuat, dan tidak bergantung pada ketaatan manusia. Justru sebaliknya, perjanjian ini menjadi dasar kepastian bagi manusia. Kepastian arah hidup, kepastian identitas, dan kepastian bahwa hidup tidak dijalani dalam kebingungan moral. Firman Tuhan memberikan struktur bagi hidup yang rapuh dan mudah menyimpang. Saudara, karena itu, firman dalam perjanjian ini memiliki dua fungsi penting. Yang pertama, mengarahkan dan menata hidup kita. Yang kita sadari memiliki nilai, keputusan, dan relasi. Dan yang kedua, firman juga menata bagian hidup kita yang tidak kita sadari. Motif tersembunyi kita, kebiasaan yang salah, atau arah hidup kita yang keliru tanpa kita sadari. Inilah kuasa firman Tuhan, bukan hanya mengoreksi yang nampak, tetapi membentuk juga yang tersembunyi. Saudara, dalam Keluaran 34 ayat 27 ini mengingatkan kita bahwa hidup yang beriman bukan sekedar percaya, tetapi hidup di bawah firman perjanjian. Firman itu yang membentuk kita agar tetap setia, memberi kepastian di tengah ketidakpastian, dan membentuk hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Bukan demi keuntungannya, melainkan demi keselamatan dan keutuhan hidup kita sendiri. Saudara, dalam Keluaran 34 ayat 27 ini menutup dengan sebuah kebenaran yang menegangkan sekaligus menantang kita. Hidup yang terikat pada firman bukanlah hidup yang sempit, melainkan hidup yang pasti. Perjanjian Allah tidak dimaksudkan untuk menekan manusia, tetapi untuk menjaga agar manusia tidak tersesat dalam kebebasannya sendiri. Ketika firman dituliskan dan ditaati, disitulah hidup menemukan arah yang benar. Saudara, mari sejenak kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saudara, apakah firman Tuhan masih menjadi dasar dalam perjanjian hidup kita, atau hanya sekedar menjadi hiasan rohani? Firman yang sama yang pernah ditulis di Sinai hari ini masih sama bekerja, mengarahkan langkah yang kita sadari dan menata bagian hidup kita yang belum kita pahami. Biarlah kiranya di dalam ketaatan kepada firman di saat itulah kita menemukan kepastian. Bukan karena kita setia dengan sempurna, tetapi karena Allah setia memegang perjanjiannya. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk setiap firman-Mu yang datang kepada kami, yang meneguhkan kami, menuntun kami daripada jalan yang salah kepada jalan yang benar. Tuhan, kami yakini setiap hari firman-Mu selalu ada bagi setiap kami, menguatkan kami, dan kami yakini bahwa setiap firman yang datang kepada kami itu menjadi pedoman dalam hidup kami. Tuhan, tegur kami selalu dalam setiap kebenaran-kebenaran-Mu, dalam setiap perenungan kami. Dan kami tahu ketika kami merenungkan setiap firman-Mu, kami akan menemukan Engkau dan menemukan jalan-Mu di setiap firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur, memberkati sepanjang hari ini setiap aktivitas kami, dan apapun yang kami lakukan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, agar kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi saudara, biarlah kiranya dimanapun berada, sehat badannya, kuat imannya, dan Tuhan Yesus memberkati.